Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa Unpam yang saya sayangi. Kita masuk ke dalam pertemuan 14 tentang uji asumsi klasik. Regresi berganda merupakan model parametrik di mana terjadi terpenuhinya model dengan blues, bias, unbiased, estimated ya, blues ya. Saya suka lupa itu kepanjangan suara blues ya. B-nya bias, linear, apa ya, saya lupa. Maaf. Lanjut lagi ya. Analisis varian dalam regresi berganda melakukan pendugaan, juga bisa dilihat analisis variansnya ya. Pada regresi sederhana dinyatakan bahwa apabila variabel X dan Y yang diukur menurut rata-ratanya maka dinyatakan dalam bentuk simpangan. Nah, ini adalah simpangan baku, tapi kalau variasi itu adalah kuadratnya atau disebut dengan ragam. Ragam adalah perbedaan ya, variasi. Oke, perhitungannya adalah Y sama dengan Y apostrof ditambah EI at epsilon sama dengan YI dikurang Y apostrof ya. Y apostrof itu adalah Y yang dihitung, YI adalah Y sebenarnya. Jadi BX1 sama dengan B sama dengan parameter B ya, jumlah X kali Y dibagi dengan X kuadrat. Jumlah Y kuadrat, nah jumlah Y kuadrat sama dengan jumlah Y apostrof kuadrat ditambah dengan error kuadrat ya. Ini jadi kalau kita mau lihat Y sebenarnya itu pasti ada penjumlahan error. Semakin kecil error maka semakin mendekati Y apostrof terhadap Y biasa atau Y sebenarnya ya. Pencariannya adalah B transpose X transpose dikali Y. Gimana kalau jumlah E epsilon kuadrat 1 minus R square dikali jumlah Y kuadrat 1 minus R square di Y transpose dikali Y ya. Oke, jadi jumlah Y kuadrat sama dengan R kuadrat Y transpose dikali Y 1 minus R2 Y transpose ya. Karena koefisien B dan kesalahan pengganggu epsilon tidak diketahui, maka nilainya harus diestimasi dari hasil observasi dan estimasi dengan B dan E. Pada umumnya kalau hubungan antara K variabel yaitu antara Y dengan X sebanyak K variabel bebas X atau sampel dengan N, maka Y sama dengan B0 ditambah B1X1 dan sebagainya. Ya, bentuk matriks Y sama dengan XB plus X epsilon. Y-nya adalah Y1, Y2, Y3, ini sejumlah N. X-nya adalah X1, X11, X21, X31. X ini banyak kolom ya. Artinya kalau banyak kolom berarti banyak variabel ya. B-nya, N-nya kolom itu adalah menggambarkan variabel, N-nya menggambarkan jumlah data sama dengan B1, B2, epsilon. Apabila variabel X dan Y diukur dari titik asal, maka dapat diringkaskan Y sama XB plus epsilon disimulasi dengan XB plus epsilon. B sama dengan X transpose dikali X diinverskan X transpose dikali Y. Expected B sama dengan beta besar, var B sama dengan tau square X transpose X minus inverse. Expected E transpose E sama dengan N kurang K. K itu adalah jumlah variabel bebas. Tau square R square. Apabila variabel X dan Y masing-masing diukur dengan rata-rata, kemudian dinyatakan huruf Latin X1, XJ dikurang X bar. Ini error berarti ya. Y1 sama dengan Y dikurang Y berarti ini error nih. Hubungannya adalah Y sama dengan BX1, B2, X2 dan sebagainya. Dinyatakan dalam matriks. Oke. Nah, tabel ANOVA variabel Y sumber variasi BT
xt, yt. Derajat kebebasan adalah K, rata-rata kuadrat adalah YT, Y, R square K. Residual error, N kurang K kurang 1. Jumlah N kurang 1. Banyaknya matriks X, K ya, sudah tadi ya. Oke. Contoh 1 dulu. Ya. Berdasarkan contoh 4 di pertemuan 13, ujilah pendapat dengan menggunakan analisis varian bahwa S1 dan S2 masing-masing tidak mempengaruhi Y. Dengan alternatif paling tidak satu yang mempengaruhi. H0, B1 sama dengan B2 sama dengan 0, B1 sama dengan 0. Itu di atas bahwa B1 1,364, B2 0,1139, langsung dijumlahkan. B transpose X, X transpose sama dengan B1 X kali Y, B2 X2 kali Y. Sama dengan tinggal dijumlahkan saja. Maka 77,5. Derajat kebebasan untuk regresi sumber variasi dua variabel K sama dengan 2, rata-rata kuadrat 2591. Residual errornya adalah N kurang K kurang 1, 9 kurang 2 kurang 1 sama dengan 6. Jumlahnya adalah N kurang 1. F0 sama dengan 51 dibagi 12, 45. Ini adalah F hitungnya. F0 dapat diperoleh rumus R kuadrat K dibagi dengan 1 minus R kuadrat NK kurang 1. Ya. 0,984 dibagi 2, 1 dikurang 0,984 dibagi 6. Sama ya nilainya. Perbedaan merupakan kesalahan pembuatan. F 0,5 5,14, FAK NK kurang 1 0,01 10,95. Kalau di atas 45 berarti ditolak, H0 diterima. F0 45 lebih besar daripada 10 sehingga H0 ditolak atau terjadi perbedaan ya signifikan. Hipotesis yang ditolak tingkat maksudnya tapi ditolak. Analisis varian yang berhasil diuraikan di atas digunakan untuk menguji hipotesis bahwa seluruh variabel X1, X2, XJK tidak mempengaruhi Y. Apabila hipotesis tersebut benar, maka garis-garis ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan ramalan Y, sehingga hipotesis ditolak. Persamaan garis regresi adalah dapat digunakan untuk meramalkan nilai G. Jadi kalau variansnya diterima berarti dia bisa nih, tapi kalau ditolak tidak bisa. Nah, jadi kita mencari apakah tidak mempengaruhi. Oke. Kita dapat langkah ini dengan langkah seperti berikut. Satu variabel H0 BK sama dengan 0 dan H0 BK sama dengan 0, T0 BK dibagi SBK ya, dengan DJJ XT X transpose X inverse, kemudian S0 jumlah error. F0 lebih besar, H0 ditolak, F0 lebih kecil, H0 diterima. Untuk semua variabel tersebut XT tidak mempengaruhi Y bila sama 0 tidak ditolak, maka XT tidak perlu dimasukkan ke dalam regresi berganda. Cukup dengan K minus 1 variabel bebas X2 S1 saja. Seperti itu kalau pengujian hipotesis S2 dia tetap mempengaruhi B1 B2 tidak ditolak, maka tidak perlu regresi cukup dengan K minus R saja. Oke. Pendugaan regresi linear berganda. Apabila persamaan regresi linear berganda sudah diestimasi, maka persamaan tersebut dapat digunakan untuk membuat pendugaan atau ramalan. Keuntungan persamaannya adalah terlihat hitung dari parameternya. Misalnya B1 berarti pengaruh X1 terhadap Y jika X2 dan X3 konstan. B2 pengaruh X2 terhadap Y jika X2 konstan. Kalau suatu persamaan dapat digunakan untuk meramalkan lebih bebas, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu secara parsial ya.
Oke, jadi ini adalah parsialnya. Masalah regression itu autokorelasi ya. Autokorelasi adalah adanya pengaruh dari data di masa lalu ya. Biasanya menggunakan durbin Watson gitu. Kalau misalnya ada heteroskedastisitas, maka masalahnya adalah di perbedaan data yang terlalu signifikan besar. Nah, ini ada hitungannya. Hitungan transpose semua matematik ya. Ini sebenarnya statistik apa matematik ya. Kemudian silakan dikerjakan salah satunya saja. Sepertinya cuman ada 4 soal, berarti soal pertama membahas analisis varian, soal kedua hanya membahas determinasi ganda, yang ketiga hanya membahas durbin Watson, yang keempat hanya membahas heteroskedastisitas. Gimana cara bahas heteroskedastisitas? Itu lebih gampang ya. Koliniarisme ganda adalah multikoliniaritas. Heteroskedastisitas seberapa elemen, rumusnya tinggal dimasukkan saja. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.